Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, berikut ini merupakan tutorial pembuatan soal PTS pada LMS. Sebetulnya secara teknis tidak jauh berbeda dengan pembuatan kuis ya yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Cuman untuk PTS kita ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, nanti di pengaturan visibilitas kuisnya ya, agar kuis muncul di jadwal PTS setiap mapel. Yang kedua, kita ingin mengeksplor berbagai jenis dan bentuk soal ya, supaya tidak hanya sekedar soal PG saja. Baik, langkah pertama setelah login, Bapak Ibu bisa masuk ke salah satu kelas. Kita ambil saja kelas yang Ki Hajar misalkan. Nanti untuk kelas yang lain bisa di ekspor dari soal yang Ki Hajar. Jadi kita cukup buat satu kali, nanti bisa untuk dua kelas yang lain ya. Ini baru ketemu caranya 1 atau 2 bulan ke belakang. Kemudian setelah masuk ke kelas, kita biasa ke sini ya, ke yang tanda panah ke bawah, diklik turn editing on supaya masuk ke mode edit. Nah, begitu. Kemudian di sini kita bisa melihat konten LMS kita. Ini yang saya dari mulai daftar hadir, pengumuman, harapan, asesmen diagnostik. Kemudian ini topik 1 saya isi dengan usahaman linear ya. Ini ada materi usahaman linear, ada skom, ada tugas, ada materi lagi. Ini lesson, ada quiz lagi, ada materi lagi, ada quiz lagi. Ini yang topik 1. Nah, untuk memudahkan yang PTS kita simpan di topik 2 di sini. Ya, klik tanda pensilnya, kita beri judul sel penilaian tengah semester 2 gitu ya. Kalau sudah di enter. Tunggu sampai muncul. Nah, kalau sudah muncul kita add an activity. Nah, di sini kita langsung ke kuis saja, cari kuis. Ini ada kuis, diklik ya kuis, kemudian klik add. Di sini di name kita beri judul soal penilaian tengah semester 2 begitu ya. Kemudian di deskripsi kita isi ini, bisa nanti disesuaikan dengan mapel masing-masing. Kemudian diklik ini ya, display description on course page. Ini perlu diklik agar nanti muncul di tampilan laman utama. Kemudian untuk timing kita klik timing. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Pertama, klik enable agar soal yang kita buat ini hanya muncul di jadwal PTS masing-masing. Misal matematika ini jadwalnya hari Kamis. Kita lihat dulu kalender ya, hari Kamis tanggal 7. Nah, berarti kita setting di sini 7 April. 7 April. Kemudian waktu. Nah, jam berapa? Matematika ini yang saya itu jam 8. Berarti kita cari jam 8. Ini jam 8.00 begitu ya. Kemudian close quiz. Quiz ini akan nutup ya, akan berhenti pada tanggal berapa. Ini kita klik enable lagi. Tanggalnya sama, tanggal 7. Jamnya kalau di jadwal itu sampai jam 9. Nah, kita toleransi keterlambatan anak-anak ya, mungkin ada yang terlambat segala macam, kita toleransi misal sampai jam 10.30 misalnya. Ini menyesuaikan nanti dengan mapel masing-masing ya. Begitu. Kemudian time limit, kita buat time limitnya. Kalau tidak salah dari Butet itu 1 jam ya, berarti kita isi ini 60 menit. Kemudian when time expires, bagaimana ketika waktu habis, mau seperti apa behavior atau perlakuan kuis. Maka di sini ada open attempt are submitted automatically, maka jawaban siswa langsung masuk di submit, dikirim secara otomatis. Kemudian untuk grade, nah pertama di grade ini ada grade to pass KKM ya.
bisa diisi dengan angka satuan dulu, karena default dari grade quiz ini dalam satuan. Nanti kita bisa merubah, misal KKM nya 7 dulu saja, kemudian ini diisi attempt allowed, diisi 1 ya, agar siswa hanya bisa 1 kali mengerjakan. Untuk layout kita klik juga free question, sudah betul. Question behavior ini biarkan saja. Review option ini yang penting ya. Pertama, right answer jangan di checklist, ini jangan di checklist, ini jangan di checklist ya, agar jawaban betul ke siswa tidak muncul. Kalau right answer-nya diklik, maka nanti akan muncul ini ya. Jangan lupa untuk tidak di checklist yang right answer. Kemudian ini juga sama, right answer-nya jangan diklik. Selanjutnya activity completion, seperti biasa kita atur ini show activity as complete when condition are met. Nanti ini diatur ketika mereka mencapai KKM. Ini diklik student must receive a grade. Ini sudah tadi ada ya di atas sana. Nah, ini sudah saja seperti ini. Kalau sudah, save and display. Nah, pengaturan quiz sudah selesai. Tinggal kita masuk ke quiznya ya. Ini sudah muncul beberapa tampilan ya yang tadi sudah kita buat. Kemudian di sini ada attempt allowed 1 kali, berarti mereka hanya boleh mengerjakan ini 1 kali. Kemudian the quiz will not be available. Nah, quiz tidak akan muncul sampai pada hari Kamis tanggal 7 jam 8. Dan quiz akan tertutup otomatis, akan kembali tidak muncul pada tanggal 7 April jam 10.30 gitu ya. Ini pastikan ini sudah sesuai dengan jadwal masing-masing. Nah, kalau sudah, kita tinggal edit quiz untuk menambahkan soal. Bapak Ibu pastikan sudah ada ya draft soal. Ini draft soal yang sudah saya buat. Lebih bagus dengan tipe soal. Sudah ada tipe soal. Oh, ini menjodohkan, ini benar salah. Jadi nanti bisa gampang. Nah, sudah ada di sini. Kemudian kita isi maksimum grade. Ini kan masih puluhan ya, kita rubah ke 100. Klik save. Sudah maksimal 100, kemudian kita add. Nah, jika ada soal PTS kita yang mana soal PTS-nya mengambil dari soal atau kuis yang pernah kita berikan di LMS, kita bisa menggunakan from quiz bank. Misal kita sudah memberikan banyak kuis, saya nih yang persamaan linear sudah lumayan banyak kuis, kita mau mengambil beberapa soal dari kuis-kuis yang di persamaan linear, soal-soal yang ada ke soal PTS. Kita bisa mengambilnya dengan cara klik add, klik from question bank. Jadi, nah ini dia soal-soalnya sudah masuk. Jadi soal-soal yang sudah kita buat di LMS secara otomatis tersimpan di question bank ya, di bank soal. Tinggal kita pilih mana yang mau kita masukkan ya ke dalam soal PTS begitu. Tinggal dipilih saja, misalkan saya mau memasukkan ini yang hal nomor 4 ya. Kita klik saja. Satu soal ini ada di soal PTS saya. Kalau sudah, add selected question to the quiz. Nah, maka soalnya sudah masuk ya, termasuk dengan bobotnya. Nah, abaikan jika di sini nomor 4, karena nomor 4 ini tidak akan muncul nanti di soal ya. Ini mah hanya apa ya, masuknya tuh ke identitas soal yang dulu kita buat ya. Jangan khawatir ada nomor 4 nanti muncul, tidak akan muncul. Begitu ya. Nah, ini soal yang kita ambil dari soal-soal sebelumnya. Kita bisa mengecek soal ini dengan cara klik ini nih, tanda preview. Nanti muncul. Nah, di sini tampilan soalnya. Di sini munculnya question 1, soal nomor 1, tidak nomor 4 ya. Ini soalnya. Tinggal nanti mereka memilih. Nah, ini soalnya tipe menjodohkan ya. Nanti mereka tinggal memilih soal ini. Begitu. Ya, kalau sudah tinggal close preview. Nah, kemudian soal berikutnya. Kita lihat ke sini.
Nah, soal yang ini tadi sudah, yang barusan saya ambil dari soal yang sudah diberikan. Tinggal kita ke soal nomor 2. Nah, ini bentuknya adalah benar salah. Berarti di sini add new question. Karena benar salah kita pilih true or false ya. Klik add. Nah, ini sudah muncul. Question name kita beri nama saja nomor 2 atau PTS 2 ya. Question text-nya kita tinggal kopas dari soal Word yang tadi sampai ke sini. Kita Ctrl C. Kemudian kita ke LMS-nya, simpan di sini. Nah, ini soalnya sudah muncul. Default marknya misal kita bobot untuk soal ini 10, tinggal diisi 10. General feedback-nya dikosongkan saja. Nah, correct answer, jawaban yang benarnya mana? Benar atau salah? Ya, di sini kita mencari konstanta. Nah, jawaban yang benarnya adalah true. Maka ini diisi. Ya, kalau jawaban yang benarnya adalah false, kita klik false. Nah, di soal yang saya buat, the correct answer-nya, jawaban yang benarnya adalah true, maka kita klik true. Begitu ya. General feedback-nya boleh diisi, boleh tidak. Saya memilih untuk tidak diisi ya. Sudah, kalau sudah tinggal di save change. Ini save change ya. Kita bisa melihat tampilannya di sini. Nah, ini tampilannya. Konstanta pada bentuk aljabar adalah min 8, true atau false begitu. Ini sudah ada. Kemudian soal berikutnya kita lihat lagi di sini, soalnya pilihan ganda. Maka kita ke sini, klik add new question, klik multiple choice. Kemudian klik add dan klik PTS 3 nomor 3 berarti ini ya. Klik di sini. Kemudian kita kopikan soalnya di sini. Ini formatnya misalkan 10. Pilihan pertama ini 3A min 4B. Kedua min 12A tambah 5 min 2A tambah 5B. Nah, jika pilihan sudah dimasukkan, ini pilihan A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, D-nya yang ini, D-nya mana? D-nya ini ya, ini. Tinggal kita berikan bobot untuk soal yang benar ini. Nah, maka yang choice 1 kita beri nilai 100%. Yang lainnya non saja, tidak ada nilai berarti. Kalau sudah, kita klik save change. Nah, sudah muncul 3 soal. Kita bisa cek di sini. Yuk. Kemudian soal berikutnya. Nah, ini dia. Kita coba soal yang drag and drop ya. Seperti ini kita add new question. Bisa kita gunakan beberapa ya, beberapa pilihan. Di sini ada drag and drop into text, ya, ada drag and drop into image. Saya menggunakan drag and drop into text yang ini ya. Ini bisa juga untuk soal bahasa sebetulnya. Kita beri judul PTS 4. Ini soalnya kita tulis 2 dalam kurung 4x dikurangi 3y. Nah, ini soalnya. Nah, titik-titik ini nanti akan diisi oleh pilihan jawaban. Nah, cara membuat tempat untuk meletakkan jawaban ini, kalau di LMS caranya dengan membuat kurung, tanda kurung yang kotak ya, yang kotak kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, beri angka 1 ya kalau tidak salah. Ntar saya cek dulu ke bawah. Iya betul, pilih angka 1.
Diulang ya. Yang di pinggir huruf P. Nah, klik 2 kali, klik 1, klik lagi yang sebelahnya. Kemudian kita beri X. Kemudian dikurangi. Nah, ini untuk pilihan kedua. Dekat huruf P, kemudian angka 2, pilih opsi kedua berarti ya. Kemudian tanda kurung persegi lagi, kemudian di sana Y. Dan enter. Nah, udah sampai ke sana. Nah, ini bisa untuk soal bahasa, misalkan mencari sambungan apa ya, bahasa kata yang tepat begitu. Ini bisa digunakan cara seperti ini. Misalkan contohnya paman pergi ke, nah setelah ke kita beri tanda tadi di pinggir huruf P ya. Nah gitu, misal nomor 3 tutup. Nah sudah begitu. Nah kalau sudah nanti kita tinggal isi pilihannya. Untuk default mark kita beri nilai 20. Nah di sini kita isi choice one, berarti pilihan yang pertama tadi. Nah yang ini ya, yang ini jawaban yang benarnya apa. Nah, kalau di soal yang tadi saya buat jawabannya adalah 8. Yang dua yang ini jawabannya apa? Kalau yang saya nih berarti jawabannya adalah min 6. Maaf, ini kita hapus dulu ya. Nah gitu, min 6 berarti jawabannya min 6. Nah kita bisa membuat soal pilihan-pilihan yang lain untuk mengecoh. Maaf nih yang paman belum diisi. Paman pergi ke, ini 3. Nah ini yang 3 kita isi. Nah, paman pergi ke kebun gitu. Nah ini kan ada 3 pilihan. Nah kita bisa mengisi pilihan yang ke-6 ini untuk mengecoh. Misal diisi min 8, diisi tambah diisi tambah 6. Dan yang paman pergi ke pasar gitu. Ini kan jawaban-jawaban pengecohnya ya. Ini bisa di shuffle, klik shuffle, diacak berarti kalau sudah save change. Nah kita bisa preview di sini ya. Nah nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti anak-anak tinggal drag and drop ke dalam kotak ini. Ini kan misalnya, ini kan 2 kali 4 8, berarti ambil 8 tinggal simpan di sini 8x. Ini 2 kali min 3 min 6, min 6 simpan di sini. Nah begitu. Paman pergi ke kebun, nah tinggal di drag ke sini. Nah begitu ya. Ini tampilannya akan seperti ini. Ini perlu saya edit soalnya ya. Kalau ada yang salah soalnya tinggal klik yang tanda ini, klik, nah langsung ke soal kan. Nah saya hapus yang paman pergi ke pasarnya ya, karena tidak ada di soal matematika. Nah begitu, ini juga dihapus, ini pun dihapus ya kalau sudah save change. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk soal-soal yang lain. Kemudian saya pilih lagi soal yang lain, coba buat soal yang lain yang menjodohkan ya. Add new question, klik matching, klik add. Ini soal nomor 6 berarti ya, PTS 6. Misal saya buat soal baru yang ngarang saja, pasangkanlah misalkan nilainya 20. Ini saya soal ngarang ya, di soal saya tidak ada karena sudah tadi menjodohkan di awal. Ini misal begini cara membuatnya. Kemudian nah ini kita buat. Nah ini pasangan pertama apa, misalkan pasangan pertama soal saya 3p sama dengan 15. Nah jawabannya adalah 5 gitu ya. Ini pasangannya. Pasangan kedua misalkan p kurangi 7 sama dengan 12. Nah jawabannya pasangannya adalah 19 begitu. Nomor 3 misalkan, nah 16, jawabannya adalah 2 ya. Nah di sini kan cuma 3 ya, ternyata
kurang nih, misal Bapak Ibu soal menjodohkannya ada 5 atau 4, tinggal klik ini blank for 3 more question, klik, nanti akan muncul 3 eh, 3 form yang kosong, diisinya. Nah ini kan kita bertiga, ini muncul yang kosong, 1 2 3 lagi tambahan, nanti kurang lagi bisa diklik lagi more begitu. Kita ke bawah, klik save change. Ini cara membuat soal menjodohkan. Ini muncul, kita bisa preview di sini ya, ini ada preview, nanti seperti ini tampilannya. Pasangkanlah persamaan-persamaan berikut dengan jawaban yang tepat. Ini kan ada, nanti mereka tinggal pilih di sini apa nih pasangannya, ini menjodohkan ya, misal yang ini beberapa tipe, beberapa jenis soal yang bisa kita buat di LMS. Nanti dibuat sampai 15 soal ya, soal-soalnya dibuat sampai selesai begitu ya. Nah, kalau sudah, bagaimana cara membuat soal ini bisa untuk kelas yang lain ya? Caranya kita ke menu utama dulu, kemudian masuk ke yang PTS tadi, yang ini ya, masuk ke yang PTS, masuk ke sini. Nah di sini klik, klik di sini ada export, klik export, file format, klik model XML format, defaultnya matematika KHD saja, berarti semua soal ini akan terekspor. Kalau sudah, di sini muncul file HTML ya, kita bisa buka. Nah ini adalah soal yang sudah tadi kita ekspor ya, kita bisa rubah namanya bank soal KHD. Nah jadi bank soal KHD ya, disimpan di download. Nah jika sudah, misalnya kita mau memasukkannya ke kelas Dewi Sartika, kemudian ini sudah, yang ini diganti dengan PTS penilaian tengah semester, enter, kemudian add quiz, di add, beri judul penilaian tengah semester. Untuk yang ini ya, yang deskripsi nanti bisa kita kopas setelah ini, saya lupa tadi belum dikopas. Atur timing, enable tanggal 7, sesuaikan dengan jadwal masing-masing mapel. Tap and display. Nah ini bisa dicek nih, activity attempt algoritma 1, kemudian tadi kita import quiz, import. Nah cari ininya yang model XML format, kita pilih filenya, choose file, ini tadi bank soal, kita open, pilih PTS saja, PTS, klik upload this file. Kalau sudah, kita import, sudah muncul di sini, yang muncul ya, importing 17 question from file, sudah muncul semuanya. Klik continue, sudah ada ya, sudah muncul. Kita masuk lagi ke PTS, kita edit quiz ini ke 100, klik save, kemudian klik add. Nah, add from question bank, ini pilih yang KHD, tinggal tadi pilih yang kode PTS 1 ini ya, ini juga sama. Kemudian tadi yang ini, ini kan yang kode PTS, sama tadi ada yang kodenya nomor 4 ya, belum kita rubah, lupa. Nah ini, kalau sudah, add selected question,
maka otomatis muncul. Ini nggak loading ya. Kita coba lagi from question bank. Satu-satu berarti ya, PTS per halaman per satu halaman sepertinya. Nah, segitu dulu. Edit selected sudah masuk, baru nomor 546. Ini yang halaman kedua di sebelah sini. Otomatis muncul ya, bahkan sudah muncul dengan skor tiap soal gitu. Ini cara membuat soal, kemudian tadi tipe-tipe soal dan cara mengekspor untuk kelas yang lain. Nanti bisa dieksplor oleh masing-masing. Pastikan tadi pengaturan sudah tepat ya. Kita bisa cek tadi yang Dewi Sartika ini ya, kita lihat PTS-nya. Ini sudah cuma satu kali. Coba lihat yang Lasminingrat. Nah, di sini low attempt-nya tidak muncul, berarti kemungkinan ada yang salah di pengaturan attempt-nya. Kita masuk ke timing, tadi sudah ya, timing sudah. Ini lupa tadi nih, time limitnya di 60 menit. Kemudian grade, nah ini diisi satu kali ya. Ini nanti dicek lagi oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sudah di save. Ini sudah ya, satu kali 60 menit. Tadi yang Dewi Sartika berarti waktunya belum diatur tuh kan, kecek. Nah, waktu di sini tidak muncul. Klik ke sini, edit setting, kita ke timing, ini diisi enable, ini diisi 60. Kemudian tadi grade-nya kita isi 70. Attempt-nya sudah 1. Save and display. Sudah muncul ya. Pastikan tampilannya seperti ini ya. Attempt allow 1 munculnya. Waktunya sesuai dengan jadwal masing-masing. Time limitnya 1. Jika tampilan soal PTS Bapak Ibu tidak seperti ini, tidak muncul attempt allow, tidak muncul time limit, tidak muncul tanggal berapa dia akan tampil, silahkan dicek kembali di pengaturan. Caranya klik yang ini, edit. Ya, klik untuk soal-soal atau soal kelas-kelas yang lain. Bisa dicek ulang. Ini yang KHD, klik KHD, klik yang ini. Ini sudah muncul, betul ya? Muncul. Ini belum kita kopikan, tadi lupa, kita copy dulu. Kita copy sambil cek ini sudah betul. Kita ke Dewi Sartika, ke sini, kita edit setting, ini kita kopas, display, save. Sudah muncul, ini sudah betul tampilannya. Dan kelas Miningrat, kita ke PTS, ke sini, edit setting, ini kita kopas, klik display, save and display. Sudah muncul, ini sudah ada attempt allow, jadwal, dan time limit. Jadi sudah selesai. Itulah tutorial cara membuat soal PTS ya, yang muncul pada jadwal masing-masing mapel dengan berbagai tipe soal yang ada di LMS. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, silahkan dicoba terlebih dahulu. Jika ada yang tidak jelas, tidak dimengerti, nanti kita bisa sharing bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.